Selamat pagi Bapak Ibu beserta teman-teman sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Alexandra Gozali dari Program Studi Bahasa dan Budaya Inggris semester 5 mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia Alam Sutra. Saya perwakilan dari program studi tersebut akan menjelaskan mengenai geliat kebangkitan industri dalam masa pandemi COVID-19 melalui fenomena industri ribuan kosakata baru dalam bahasa Inggris. Dalam masa pandemi COVID-19 dengan fenomena industri ribuan kosakata baru dalam bahasa Inggris. Latar belakang. COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap turunnya kondisi ekonomi, politik, lingkungan, pendidikan, kesehatan di berbagai negara. Ada beberapa istilah yang disebutkan dalam artikel ini, hanyalah sedikit contoh dari banyaknya kosakata yang muncul. Karena pandemi COVID-19, seorang ahli bahasa penyusun kamus dan konsultan di King College telah mengumpulkan lebih dari 1.000 kata baru akibat pandemi COVID-19, yang diantaranya telah dipublikasikan melalui situs pribadinya. Sebagian dari kosakata dan istilah baru ini juga bisa ditelusuri melalui situs resmi Oxford English Dictionary. Tron mengatakan bahwa kebangkitan dari semua istilah dari kosakata baru, termasuk ungkapan gaul, selama pandemi ini merupakan fenomena yang wajar karena manusia membutuhkan perbendaharaan yang baru untuk mengungkapkan kebangkitan pemikiran dan perasaannya mengenai peristiwa atau kejadian baru yang tidak pernah terprediksi sebelumnya. Jadi fungsi lobby yang digunakan yang pertama, mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusannya tidak merugikan para pelobi dari organisasi yang menguasai kosakata dalam bahasa Inggris yang terbaru. Menafsirkan opini dari English native speaker dan English teacher kemudian diterjemahkan dalam kebijakan penerjemahan maupun pengajaran. Memberikan rekomendasi pengajaran kosakata bahasa Inggris agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dalam mempelajari kosakata dalam bahasa Inggris yang terbaru. Memanfaatkan ketentuan tersebut, baik melalui istilah maupun kolokasi yang digunakan, yaitu menggunakan metode CLT, Communicative Language Learning. Memberikan izin usaha, hak paten atas industri obat-obatan COVID-19 yang bersifat memudahkan sekaligus menguntungkan organisasi, dan menyampaikan informasi mengenai bagaimana suatu kesatuan dari penggunaan kosakata dalam bahasa Inggris dirasakan oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan. Jadi tujuan lobby yang dipakai adalah melindungi kepentingan English native speaker dengan membuka komunikasi dalam bahasa Inggris dengan penguasaan kosakata baru pada pihak baru yang menguasai bahasa Inggris, baik grammar, fluency, vocabulary, pronunciation practice, semantik, pragmatics. Ya, itu pengambilan keputusan diantaranya, yaitu membangun koalisi dengan penutur bahasa Inggris lain, mengumpulkan informasi, baik berupa penelitian akademik, yaitu the result of academic writing, maupun artikel yang ada, dan juga mempersiapkan laporan untuk legislator, baik berupa interview dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, yang mewakili posisi organisasi dalam isu yang terjadi. Kemudian mempengaruhi, meyakinkan, menyampaikan informasi mengenai penggunaan kosakata yang baru dalam bahasa Inggris. Itu menarik perhatian, sehingga orang-orang atau pihak lain sekepentingan, sependapat, maupun seagenda dengan penutur bahasa Inggris yang lain. Misalnya, English native speaker from USA, UK, Australia. Sasaran atau tim lobby dan negosiasi yang dipakai, yang pertama, golongan masyarakat yang biasa disebut dengan kalangan kosmopolit, seperti English native speaker, English teacher. Yang kedua, kalangan jurnalis yang memiliki networking dan jaringan informasi yang cukup luas, serta memiliki power untuk memiliki opini baru dalam penguasaan kosakata baru dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, anggota organisasi yang memiliki kontak yang paling penting dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya English native speaker, English teacher, maupun English translator. Strategi lobby yang dipakai itu yang pertama kegiatannya, yaitu dilakukan melalui seminar. Waktu pelaksana lobby yaitu utamakan hari dan jam kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat
dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Tempatnya itu secara privasi. Lobby banyak informasi rahasia. Baik kamus, wordpads, wordcards, reachable, itu mudah diakses kedua pihak, baik secara onsite maupun secara online. Agreed itu disetujui oleh kedua belah pihak, baik disetujui melalui English native speaker maupun English teacher. Kemudian persiapan matangnya. Pahami poin yang akan disampaikan dalam seminar. Siapkan skenario jawaban atas pertanyaan target kepada si pembicara. Usahakan keep in touch dalam kegiatan online, baik secara Zoom maupun melalui Jimit. Anggaran lobbynya itu biaya transportasi, biaya cadangan, termasuk Zoom, termasuk termasuk lunch, dinner. Jadi contoh kosakata baru dalam seputar COVID-19 itu yang pertama, selain istilah-istilah resmi medis yang menjadi populer di media massa, ada juga kosakata baru yang tidak terduga, seperti Oxford English Dictionary dan Cambridge English Dictionary. Jadi istilah COVID-19 sendiri pun sudah bisa ditemukan di kedua kamus tersebut. COVID-19, yaitu wabah virus corona yang pertama kali ditemukan penyebarannya di tahun 2019. Kemudian self-isolation, yaitu dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai isolasi mandiri. Kalau self-quarantine, yaitu karantina mandiri. Walaupun digunakan dalam konteks yang sama, kedua istilah tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. Jadi isolasi mandiri itu tindakan untuk memisahkan orang yang terinfeksi penyakit dengan orang-orang yang sehat. Sedangkan kalau karantina mandiri itu cenderung pada pembatasan aktivitas orang yang terpapar dari suatu penyakit di daerah yang tertentu. Yang ketiga itu social distancing, yaitu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya untuk mengurangi risiko penularan wabah. Dalam penggunaannya, social distancing itu sangat populer di masyarakat, seperti viral di media sosial. Yaitu makna dari social distancing itu lebih mengarah pada menjaga jarak antar hubungan manusia secara sosial, yang seharusnya justru dilakukan untuk mendukung pada masa pandemi ini. Misalnya aktivitas dari rumah, seperti belajar dari rumah, kemudian ibadah dari rumah, semuanya dari rumah. Kemudian itu apa, Mas? Itu secara online, pemesanan makanan dan pemesanan barang lainnya. Kemudian elbow pump, itu menurut Oxford English Dictionary, itu satu cara alternatif bersalaman dengan menggunakan sikut dalam menghindari penularan penyakit yang biasanya melalui telapak tangan. Kalau flatten the curve, upaya mengendalikan suatu jumlah tertentu agar tidak meningkat secara signifikan, yaitu muncul sangat populer di media massa. Karena ini kekhawatiran masyarakat akan intensitas peningkatan jumlah orang yang terinfeksi COVID. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada berkenan di hati saya melalui penjelasan yang saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, komen YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.